Pengangkatan anak di Singapura pada dasarnya telah memiliki peraturan perundang-undangan sejak tahun 1939, yaitu Ordinance atau Peraturan 18 of 39. Saat ini, pengaturan pengangkatan anak berpedoman pada Adoption of Children Act berdasarkan bab 4 Primarily Legislation. Pada pasal 5 huruf B, latar belakang pengangkatan anak juga semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak. Proses pengangkatan anak di Singapura telah difasilitasi dengan electronic filing system atau menggunakan jaringan internet dengan menggunakan form-form baku dan diajukan melalui electronic filing ke pengadilan. Walaupun di Singapura tidak diatur mengenai kewajiban tinggal bersama-sama untuk menumbuhkan dan mempertebal jaringan kasih sayang antara pihak yang mengangkat dengan anak angkat, yang merupakan tahap pra-pengangkatan anak. Namun sebelum final hearing di pengadilan, prosedur-prosedur yang ditempuh kompleks dan mungkin memerlukan waktu yang lama karena perhatian pengadilan adalah kesejahteraan anak semata. Proses pengangkatan anak di Singapura juga melibatkan departemen sosialnya, yaitu Department of Social Welfare, untuk kepentingan anak, terutama sebagai Guardian in Adoption atau GIA, sesuai dengan pasal 10 huruf 3, bahwa pengadilan akan menunjuk seseorang atau badan untuk bertindak sebagai GIA untuk mewakili kepentingan terbaik dari anak tersebut pada pemeriksaan atau hearing permohonan pengangkatan anak. Syarat-syarat pengangkatan anak di Singapura. Yang pertama mengenai usia anak. Usia anak yang akan diadopsi harus di bawah 21 tahun. Ini sesuai dengan bagian 3 ayat 2 Undang-Undang Adopsi Anak. Kedua mengenai status tempat tinggal. Seseorang yang ingin mengadopsi anak di Singapura harus bertempat tinggal di Singapura, yaitu warga negara Singapura atau penduduk tetap atau punya pekerjaan tetap atau tanggungan tetap yang dianggap oleh pengadilan keluarga atau family court di Singapura. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 6 dari Adoption of Children Act. Selanjutnya mengenai usia yang mengadopsi. Seseorang atau pasangan yang akan mengadopsi anak haruslah minimal berusia 25 tahun dan setidaknya memiliki 21 tahun lebih tua dari anak yang diadopsi. Jika seseorang atau pasangan yang akan mengadopsi berusia di bawah 25 tahun dan atau kurang dari 21 tahun lebih tua dari anaknya, adopsi dapat diizinkan jika seseorang atau pasangan itu dan anak masih mempunyai hubungan darah atau jika ada keadaan khusus lainnya yang bisa dibenarkan dalam proses adopsi ini. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf A 1 Adoption of Children Act. Syarat selanjutnya mengenai maksimum perbedaan usia antara adopter dengan anak. Baik suami atau istri yang akan mengadopsi tidak boleh lebih dari 50 tahun lebih tua dari anak. Sebagai orang tua angkat, Anda harus bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan melindungi kesejahteraan anak adopsi sampai dia mandiri. Selanjutnya mengenai status pernikahan. Jika yang akan mengadopsi adalah laki-laki tunggal, maka tidak diperbolehkan untuk mengadopsi anak gadis kecuali ada keadaan khusus yang membenarkan adopsi. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 3 dari Adoption Children Act. Jika sudah menikah dan berniat untuk mengadopsi sendiri, maka harus memperoleh persetujuan dari pasangan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 5 dari Adoption Children Act. Dan yang terakhir syaratnya adalah permohonan laporan studi. Jika Anda ingin mengadopsi anak asing atau anak dari MSF, Anda diminta untuk mengajukan permohonan laporan studi ke depan. Pre-adoption briefing. Pihak yang ingin mengadopsi wajib menghadiri pre-adoption briefing sebelum mengajukan permohonan untuk memulai proses hukum adopsi. Kemudian, dukungan dari negara asal untuk warga non-Singapura yang ingin mengadopsi anak asing harus mendapatkan dukungan dari negara asal seseorang yang akan mengadopsi melalui kedutaan, lalu mengirimkan surat berikut dukungan yang sudah dilengkapi dan disahkan oleh otoritas yang relevan dari negara asal sebelum memulai pengadopsian di Singapura. Adopsi pengesahan untuk Uni Eropa Nationals. Adopsi yang terjadi di Singapura pada atau setelah tanggal 3 Januari 2014 tidak akan secara otomatis diakui oleh negara-negara berikut, yaitu Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Kemudian untuk nasional Inggris tidak dapat mengadopsi anak di Singapura. Lalu untuk semua warga lain dari Uni Eropa, sebelum mengidentifikasi anak di Singapura dan memulai proses adopsi, orang yang melakukan adopsi harus mengirimkan surat akhir dan disahkan dari negaranya.
Kemudian adopsi anak kedua dan selanjutnya. Sebelum mempertimbangkan mengadopsi anak lain, sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa anak pertama yang diadopsi telah disesuaikan dan terikat dengan baik dengan keluarga dan lingkungan. Memperkenalkan anggota keluarga baru kepada anggota keluarga pengadopsi terlalu cepat dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi anak yang diadopsi. Kemudian, pengadopsi akan diminta untuk melakukan laporan studi rumah kedua pada keadaan saat ini. Laporan ini menilai seberapa siap pengadopsi untuk menjadi orang tua anak adopsi dan memperhitungkan kesejahteraan anak yang pertama kali diadopsi, ikatan orang tua dan anak, serta keadaan keluarga pengadopsi saat ini. Mungkin harus menunggu setidaknya 9 bulan dari tanggal pengadopsi mengadopsi anak tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam adopsi order, sebelum pengadopsi dapat mendaftarkan untuk laporan kedua. Kemudian ada cara mengadopsi anak di Singapura. Jadi ada beberapa langkah untuk mengadopsi anak di negara Singapura. Jadi langkah yang pertama adalah dengan cara menghadiri praadopsi briefing. Praadopsi briefing ini adalah salah satu langkah yang wajib untuk dijalankan oleh si pengadopsi dan harus menghadiri sebelum pengadopsi mengidentifikasi anak untuk diadopsi atau memulai prosesi adopsi. Kemudian langkah yang kedua adalah adopsi endorsement untuk Uni Europe Nationalis. Nah, pengadopsian setelah 3 Januari 2014 mengeluarkan peraturan tidak akan diakui secara otomatis di negara-negara Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Kemudian untuk nasionalis Inggris mengadopsi tidak akan dapat mengadopsi anak di Singapura. Kemudian untuk semua warga lain dari Uni Eropa, sebelum mengidentifikasi anak di Singapura dan mulai pada aplikasi adopsi, pengadopsi harus mengirimkan surat yang telah disahkan. Kemudian ada langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi anak untuk mengadopsi. Jadi pengadopsi dapat mengidentifikasi untuk anak yang diadopsi sendiri melalui MSV. Kemudian langkah yang keempat, mendapatkan persetujuan diaktakan dari orang tua anak. Jadi si pengadopsi harus mendapatkan persetujuan atau izin dari orang tua si anak tersebut. Dan apabila si orang tua anak tersebut sudah tidak ada atau si orang tua tersebut memang sudah atau mungkin si anaknya memang sudah tinggal tidak dengan orang tuanya, maka hal tersebut harus diwakilkan oleh wali. Jadi yang boleh menggantikan orang tua adalah wali anak atau orang yang memiliki hak asuh sebenarnya atau orang yang bertanggung jawab yaitu memiliki kewajiban untuk mendukung si anak tersebut atau orang tua wali dari orang tua kandung jika orang tua biologis di bawah 21 tahun. Jadi kakek atau nenek dari si anak tersebut yang ingin diadopsi. Kemudian jika pengadopsi tidak dapat memperoleh persetujuan, maka dikaitkan dari orang-orang yang relevan sesuai yang tadi sudah disebutkan, atau pengadopsi dapat memohon kepada pengadilan untuk memiliki persetujuan mereka ditiadakan. Pengadilan dapat memutuskan untuk membuang saja persetujuan itu jika ada keadaan khusus yang membenarkan ini. Kemudian langkah yang kelima adalah si pengadopsi mendapatkan semua dokumen identifikasi anak yang ingin diadopsi. Jadi pengadopsi harus mendapatkan dan memastikan bahwa semua dokumen berkaitan dengan identitas anak yang asli. Dokumen tersebut adalah sertifikat kelahiran anak atau akta, kemudian paspor anak jika anak adalah residen tetap. Kemudian langkah yang keenam, menyiapkan rincian atau diperinci dari biaya yang terlibat jika ada. Hal ini pun jika ada dalam memperoleh anak. Jadi berdasarkan undang-undang sebenarnya membatasi pembayaran atau imbalan lain dalam pertimbangan adopsi kecuali dengan persetujuan dari pengadilan. Jika pengadopsi telah mengeluarkan biaya selama transfer anak atau misalnya memberikan apresiasi kepada orang tua dan pembayaran kepada agen untuk jasa yang diberikan atau pihak lainnya, pengadilan keluarga mengharuskan
pengadopsi untuk memberikan rincian jumlah dengan bukti asli penerimaan. Keluarga menerapkan untuk adopsi ke pengadilan. Langkah ke-7, mengajukan permohonan ke pengadilan keluarga. Jika pengadopsi telah menyelesaikan langkah 1-5, pengadopsi dapat melanjutkan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan keluarga. Pengadopsi dapat melakukannya secara langsung atau melalui pengacara. Untuk informasi lebih lanjut seperti prosedur untuk mengirimkan aplikasi dan dokumen yang diperlukan, sebuah panduan prosedural untuk adopsi. Langkah ke-8, pengadilan menunjuk waliin adopsi untuk anak. Pengadilan akan menginstruksikan pengadopsi atau pengacaranya untuk meminta persetujuan dari Direktur Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial dan Keluarga Pembangunan atau MSF untuk bertindak sebagai waliin adopsi atau GIA untuk anak selama proses adopsi. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 3 dari ACA. GIA memiliki tugas menjaga kepentingan anak sedang dipertimbangkan untuk diadopsi. GIA melakukan penyelidikan sosial yang diperlukan dalam keadaan aplikasi adopsi dan menyerahkan surat pernyataan kepada pengadilan keluarga. Hal ini sesuai dengan Peraturan 7 Orde 68 dari Peraturan Pengadilan. Langkah 9, menghadiri wawancara dengan MSF. GIA akan menunjuk petugas kesejahteraan anak atau CWO dari MSF untuk melakukan wawancara yang diperlukan mengenai keluarga dan status anak dan keadaan. Pengadopsi perlu bekerja sama dengan CWO, ditunjuk dan memberikan informasi diminta. Pengadopsi perlu untuk menghadiri semua wawancara di kantor MSF atau tempat lainnya yang diperlukan dan juga memungkinkan CWO untuk mengunjungi rumah pengadopsi. Setelah menyelesaikan investigasi, MSF akan mempersiapkan surat pernyataan yang merupakan penilaian terhadap aplikasi adopsi berdasarkan temuan dari penyelidikan sosial ke pengadilan keluarga. Langkah 10, terapkan untuk tanggal sidang. MSF akan mengirimkan surat pernyataan kepada pengadopsi atau pengacaranya ketika selesai dan memberitahu family court. Pengadopsi atau pengacara pengadopsi akan mengirimkan afidavit ke pengadilan keluarga dalam waktu 2 minggu dan mengajukan permohonan tanggal sidang. Langkah 11, mendengar kasus. Pengadopsi atau pengacaranya harus hadir selama persidangan kasus ini. Pengadilan dapat memutuskan untuk memanggil pihak lain seperti CWO dan orang tua alami anak untuk hadir selama persidangan. Langkah ke-12, pendaftaran atau return anak setelah sidang pengadilan keluarga. Jika pengadilan keluarga hibah adopsi order, pengadilan keluarga akan menginformasikan pendaftaran kelahiran dan kematian, imigrasi dan otoritas pemeriksaan atau ICA untuk penerbitan akta kelahiran baru bagi anak. Pengadopsi atau pengacara pengadopsi akan menerima surat dari ICA untuk mengumpulkan akta kelahiran. Jika pengadilan menolak aplikasi pengadopsi, maka harus kembali anak tersebut untuk atau keluarganya dengan biaya sendiri.